warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah memasuki pada bab remote access ya teman-teman. Nah pada bab remote access ini kita akan mempelajari 6 materi ya, yaitu pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah oke, di sini teman-teman bisa menambahkan satu buah PC-nya. Tambahkan satu buah PC ya teman-teman. Di sini saja. Nah, di sini teman-teman bisa hubungkan dengan menggunakan kabel yang konsol ya teman-teman. Kita belajar pakai kabel yang konsol yang ini yang warna biru. Nah, di sini kita bisa pilih yang konsol, lalu kita hubungkan ke PC-nya. Nah, di sini kita bisa pilih yang RS232 ya teman-teman di sini. Teman-teman, kabel konsol itu hanya memiliki panjang 1 sampai 3 meter saja ya teman-teman. Oleh karena itu, tidak bisa diakses dengan jarak jauh ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, syaratnya itu harus terhubung ke internet. Jadi, semua device yang ada harus terkoneksi ke internet ya teman-teman. Jadi, kalau kita itu ingin menggunakan jarak jauh, kita akan melakukan atau kita perlu melakukan yang namanya telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, oke, untuk konfigurasinya kita sambung pada video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi konfigurasi telnet ya. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke routernya. Kita masuk ke mode CLI. Kita bisa enter. Kita bisa masuk ke enable lalu conf-t. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah line VTY atau VC 0, lalu kita bisa klik tanda tanya ya teman-teman di sini. Nah, di sini ada 0 sampai dengan 15 ya teman-teman. Sini kita memakai yang angka 2 saja ya. Di sini kita bisa ketikkan 2 seperti ini. Nah, oke teman-teman, untuk command line VTY ini artinya untuk beberapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan ya. Nah, di sini 0 sampai 2 itu artinya ada 3 ya teman-teman untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah password login. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah password admin. Kita bisa ketikkan perintah login. Nah, command login ini artinya nanti kalau kita masuk ke telnet berarti kita harus pakai password teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan transport input telnet. Seperti ini, kita bisa enter, kita bisa exit. Nah, misal di sini kita bisa masuk ke PC 11. Di sini kita bisa pilih yang telnet atau SSH. Nah, di sini kita bisa pilih yang telnet. Kita bisa pilih yang telnet ya teman-teman. Nah, di sini hostname atau IP address-nya kita bisa masukkan IP yaitu misal dari VLAN 10 ya, gateway-nya VLAN 10.10.10.1. Kita bisa connect saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita suruh masukkan password ya. Di sini kita bisa ketikkan saja passwordnya admin. Enter. Ini nggak kelihatan ya teman-teman. Kita bisa ketikkan saja passwordnya admin. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini memang tidak kelihatan karena agar aman ya teman-teman. Nah, oke. Di sini kita bisa masuk ke mode enable. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman karena routernya itu belum disetting security-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router. Bisa masuk ke routernya. Nah, oke. Di sini kita bisa ketikkan enable secret. Misalnya di sini sekolahan.id seperti ini. Enter. Lalu kita bisa masuk ke PC-nya lagi. Kita masuk ke PC sebelahnya lagi. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke telnet atau SSH-nya. Di sini kita bisa masuk lagi ke telnet, lalu tadi 10.10.10.1. Bisa masukkan lagi admin. Nah, di sini kita bisa ketikkan ENA. Nah, di sini kita bisa masukkan sekolahan.id. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa ya. Kita bisa conf-t atau ke mode configuration. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa masuk ke mode configuration ya teman-teman. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan mencoba telnet dengan username ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke routernya. Kita masuk ke routernya ya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke mode configuration ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan saja username admin 1 misalnya. Kita pakai username admin 1 dan passwordnya admin 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan line FTY 02 seperti ini. Kita bisa ketikkan login lokal. Lalu kita bisa ketikkan transport input telnet seperti ini teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita bisa masuk ke PC 11 ya teman-teman di sini. Kita close terlebih dahulu saja. Oke, kita bisa pilih yang telnet atau SSH apa yang di sini. Kita bisa pilih telnet. Untuk IP-nya sama ya teman-teman. Di sini IP-nya misal kita memakai IP yang
30.30.1 atau gateway 30.30.1, berarti gateway-nya VLAN 30. Nah, di sini kita bisa connect. Nah, di sini memasukkan username ya, teman-teman. Nah, berarti di sini username-nya admin1 seperti ini. Lalu password-nya juga admin1. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Oke, di sini kita bisa masukkan password-nya sekolahan.id ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan konfigurasi SSH pada router ya. Kita bisa masuk ke routernya. Nah, di sini kita bisa exit saja ya. Oke, di sini kita bisa ketikkan perintah crypto generate RSA seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini ada perintah bahwa kita itu disuruh ganti hostname-nya ya, jangan yang router ini. Kita bisa ketikkan hostname, misal di sini sekolahan seperti ini. Kita bisa ketikkan crypto generate RSA lagi. Nah, di sini kita diberitahu atau ada pemberitahuan bahwa kita itu disuruh buat domainnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ketikkan IP domain strip name-nya misal di sini sekolahan.id.com seperti ini. Kita bisa ketik lagi crypto generate RSA. Nah, di sini kita ketik saja 1024 ya teman-teman, karena defaultnya seperti itu. Di sini kita bisa ketikkan line FTY 0 sampai 2. Lalu transport input SSH. Nah, di sini kita bisa exit. Di sini kita bisa masuk ke misal PC 13 di sini. Kita bisa menuju ke desktop, lalu telnet dan SSH. Nah, di sini kita pilih yang SSH. Nah, ini kita pilih yang SSH sudah. Kita bisa masukkan misalnya gateway-nya VLAN 40. Untuk username-nya di sini berarti admin 1 ya, teman-teman. Kita bisa connect. Nah, ini di sini kita masukkan password admin 1. Nah, di sini sudah berubah menjadi sekolahan ya. Kita bisa ketikkan enable. Di sini kita bisa masukkan password yaitu sekolahan.id. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan konfigurasi IP pada switch ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk switch yang tengah saja ini. Kita bisa masuk ke mode CLI di sini. Kita bisa enable, masuk ke mode configuration, conft. Lalu kita bisa ketikkan interface Lalu di sini kita bisa ketikkan interface VLAN 10 misal. Sini. Lalu kita bisa ketikkan IP address 10.10.10 titik misal 99. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita bisa ketikkan IP default gateway 10.10.10.1. Nah, di sini kita bisa exit. Kita bisa masuk lagi ke mode configuration, interface VLAN 20 sekarang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address 20.20.20.99, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu IP default gateway di 20.20.20.1. Lalu di sini kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, kita bisa spasi. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada IP-nya ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Statusnya juga sudah up ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya lagi, yang kedua di sini ya, yang tengah. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan perintah hostname, misal switch atau SW sekolahan. Kita bisa enter, kita bisa ketikkan IP domain name SW sekolahan.id.com. Seperti ini kita bisa ketikkan crypto generate RSA. Nah, di sini kita bisa isi 1024. Nah, lalu di sini kita bisa ketik ya untuk username, berarti di sini admin 2 saja teman-teman, admin 2. Lalu untuk passwordnya juga admin 2. Password admin 2 seperti ini. Kita bisa ketikkan line VTY 0 sampai 2. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH. Nah, lalu kita juga bisa ketikkan login lokal. Oke. Nah, kita bisa masuk ke PC 13 saja teman-teman di sini. Kita bisa keluar saja. Kita masuk ke PC 13, lalu kita
ketik di sini 10.10.10.99. Lalu untuk username-nya admin 2, kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa masukkan password admin 2. Oke, teman-teman, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke switch terlebih dulu. Pergi ke switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya, teman-teman. Perintah enable secret sekolahan.id. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke isi 13 lagi. Kita bisa close dulu. Kita bisa masuk telnet atau SSH client. Nah, di sini kita ganti ya menjadi 20.20.99. Kita coba. Username-nya juga admin 2. Kita bisa connect. Oke, di sini kita masukkan admin 2. Nah, di sini kita bisa enable. Kita bisa masukkan sekolahan.id. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi remote access dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.